Bahaya labu siam bagi kesehatan lansia. Lansia tetap ingin makan labu siam. Ini aturan konsumsi agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Halo, selamat datang di channel Nintia Wellness, channel yang akan bahas tentang gaya hidup sehat dengan bahan alami. Sering mendengar kata labu siam atau sayuran labu siam? Sayuran hijau yang seringkali direkomendasikan untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, serta menjaga kesehatan kulit. Nah, ternyata di balik beragam manfaatnya, terdapat beberapa efek samping yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, mari kita bahas secara santai saja ya. Nah, sebelumnya kita harus mengenal apa itu labu siam. Labu siam atau dikenal dengan istilah chayote merupakan tanaman yang berasal dari keluarga labu-labuan. Sayuran ini memiliki beberapa kandungan nutrisi seperti serat, vitamin C, vitamin B, serta mineral seperti kalium, magnesium, dan folat. Sayuran labu siam dikenal dengan kandungan seratnya yang cukup tinggi, namun cukup rendah kalori. Sehingga sayuran ini banyak direkomendasikan sebagai menu diet sehat. Namun, di balik manfaatnya, terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai, terutama bagi lansia. Resiko pertama adalah menurunkan tekanan darah secara drastis. Labu siam dikenal sebagai sayuran yang dapat menurunkan tekanan darah. Hal ini tentunya cukup positif bagi lansia yang mengalami hipertensi. Namun, bagi sebagian lansia yang mudah mengalami tekanan darah rendah dan mudah drop, hal ini perlu diwaspadai. Efek diuretik alaminya dapat menurunkan tekanan darah karena secara cepat mengeluarkan cairan melalui urin. Kondisi ini mengakibatkan dehidrasi ringan pada lansia serta dapat mengakibatkan penurunan tekanan darah secara mendadak apabila dikonsumsi dengan jumlah besar serta tanpa cukup cairan. Hasilnya dapat mengakibatkan pusing, lemas, serta tekanan darah mendadak yang mengakibatkan lansia dapat jatuh. Masalah kedua, gangguan elektrolit. Efek diuretik alami di dalam labu siam dapat menyebabkan turunnya natrium dan kalium di dalam tubuh. Hal ini tentu mengganggu fungsi otot dan jantung. Pada lansia, penurunan elektrolit mengakibatkan kram, detak jantung tidak teratur, serta kelemahan secara umum. Terutama bagi lansia yang juga mengonsumsi obat diuretik. Dampak dari diuretik yang dihasilkan oleh labu siam bisa berfungsi ganda, sehingga perlu adanya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi labu siam. Bagi lansia yang secara teratur mengonsumsi obat diuretik. Masalah ketiga adalah resiko hipoglikemia atau tekanan gula darah terlalu rendah pada lansia. Kandungan serat dan antioksidan di dalam labu siam memang berfungsi untuk menurunkan tekanan gula darah, khususnya pada lansia. Namun, konsumsi secara besar dapat mengakibatkan hipoglikemia yang ditandai dengan kondisi gemetar, lemas, hingga tidak sadarkan diri apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat diabetes, perlu dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum memasukkan labu siam di dalam menu harian. Masalah keempat adalah gangguan pencernaan. Lansia mengalami perlambatan sistem pencernaan. Kandungan serat yang cukup tinggi dalam labu siam
ternyata juga berbahaya bagi lansia karena dapat memicu kembung, gas berlebih di dalam perut, serta rasa begah. Selain itu, getah dalam labu siam juga dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, serta rasa kesat saat dimakan secara mentah. Sehingga konsumsi labu siam perlu diolah atau dimasak terlebih dahulu, terutama bagi lansia. Bahaya kelima, interaksi dengan obat-obatan. Bagi sebagian lansia, konsumsi obat seperti obat diuretik, obat tekanan darah, serta obat diabetes adalah hal yang cukup wajar. Namun, konsumsi labu siam tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu ke dokter dapat memicu interaksi obat-obatan yang mengakibatkan efek dari setiap obat lebih tinggi atau bersifat ganda, sehingga memicu tekanan darah turun secara drastis, penurunan gula darah secara drastis, maupun masalah sistem pencernaan akibat fungsi ganda dari diuretik. Sehingga konsultasi dengan dokter adalah hal yang cukup wajib. Jadi, sebenarnya boleh nggak sih konsumsi labu siam bagi lansia? Tentu saja boleh, namun dengan porsi dan batas yang wajar. Konsumsi 2-3 kali dalam seminggu, dalam porsi yang wajar, serta tidak berlebihan adalah kunci dari konsumsi yang bermanfaat. Jangan lupa pula untuk mengolah labu siam secara matang. Misalnya, direbus, ditumis, maupun dikukus. Selain itu, juga ingat bahwa labu siam memiliki efek diuretik alami. Sehingga konsumsi labu siam harus diseimbangkan dengan konsumsi cairan yang sesuai. Nah, sekarang sudah mengetahui, labu siam adalah sayuran yang kaya akan manfaat. Namun, karena efeknya seperti menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, serta efek diuretik alaminya juga harus diwaspadai, terutama bagi para lansia. Kuncinya adalah konsumsi secara pas, tidak berlebihan, serta jangan lupa melakukan pengawasan. Jangan lupa pula, meskipun labu siam merupakan bahan atau sayuran yang alami, namun konsumsi secara berlebihan tidak dianjurkan. Nah, sobat sehat, itulah pembahasan tentang resiko konsumsi labu siam, terutama bagi lansia. Meskipun labu siam kaya akan manfaat, namun konsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Maka dari itu, apabila memiliki pengalaman tentang konsumsi labu siam, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Selain itu, apabila video ini bermanfaat, bisa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula bagikan kepada saudara, rekan, maupun orang tua tercinta. Terima kasih sudah menonton sampai habis video kali ini. Jangan lupa pula untuk menonton video-video bermanfaat lainnya.